سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح يا صاحي كي تستريح وبث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة المحترمين jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji tulakna kepada sida Allah Subhanahu wa taala, si masing canin tiang pelungguh senamian nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semoga dua nikmat ini tidak menjadikan kita tertipu, tidak menjadikan kita terperdaya, karena terlalu banyak orang yang diberikan nikmat hidup dan nikmat sehat, namun dia terbuai dengan nikmat tersebut sehingga tidak menyempatkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan si manfaatan si ngadu nikmat hidupna, nikmat sehatna lek dalam perkara-perkara si nyebabang ia tegadakan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meringat kita angkun dua nikmat niki. Dalam sebuah hadis sampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat sering sekali membuat manusia tertipu dan terperdaya. Dialah nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau nikmat umur. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, betapa banyak di antara orang yang ingin mungkin ikut melaksanakan hal positif seperti yang kita laksanakan ini, tapi mungkin kesehatan yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maraangkon si idapna si sebagian jamaah teh si Abu hadir di kelam si mangkin niki karena kesehatan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin bisa menikmati pengajian teniki lekan balik dengarang lekan jauh atau mantu lekan TV. Jadi tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit selaku jamaah teh yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Nah, syukur itu beliau hadratan muhtaramin rahimakumullah, bahwa itu si masih taican si Allah Subhanahu wa taala niki kesehatan dan kesempatan bau itu manfaatan ia dalam ketaatan. Bau itu lekaang nente untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, menghadiri majlis-majlis ilmu yang insya Allah dengan cara kita meringankan langkah kaki kita menuju majlis-majlis ilmu, semoga nabau jari jalan, nabau jari penyebab Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki tiang pelungguh senamian menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dan dia terlupa bersalawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dengan salawat terbaik dan salam yang paling sempurna semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si sampun nuntun ita, si sampun bada ajar ita, sehingga dengan apa yang menjadi warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam si hadir let yang pelungguh senamian nikah, insyaallah mampu menjadi jalan terbaik
untuk kita menggapai kebahagiaan kehidupan dunia dan kebahagiaan kehidupan akhirat. Maka semoga ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita kelak akan diperjumpakan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muhtaramin rahimakumullah. Melanjutkan si jari pengajian le kelam Senin si liwat ya, pengajian mingguan tentang adab atau akhlak yang harus dimiliki oleh setiap pembaca dan penghafal Al-Quran. Nah, le kalam semakin kita coba lanjutan nggih. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal hilmu thumma as-sabru tanazzuhu amma dana min maksabin mutajammila ya. Wal hilmu santun, hilm itu artinya santun. Wal hilmu santun, thumma as-sabru dan sabar, tanazzuhu mensucikannya, amma dana min maksabin mutajammila, lekan pegawaian si rendah, mutajammila niscaya engkau akan tampak cantik, tampak mempesona, tampak indah, tampak bermartabat. Nabi maksud lekan ungkapan penulis kitab ni ke, yakni anna min jumlati syiyamil hamidati aidan, bahwa sesungguhnya lekan bagian ya min jumlati syiyami hamidah, lekan bentuk akhlak atau perangai si bagus nika juga diantaranya adalah al-hilma. Apa makna al-hilma? Tadi apa tadi? Santun ya, santun. Al-hilma artinya santun. Nabi makna santun bahwa bikasril ha, dengan membaris bawahkan huruf ha berarti al-hilm ya. Tarkul ajalah wa ta'anni fil umuri wasi'atus sadri. Perhatikan, yang dimaksudkan dengan sifat halim ya atau al-hilmu nika, tarkul ajalah, meninggalkan perbuatan tergesa-gesa, tidak cepat-cepat, wa ta'anni fil umur, dan selalu santai, pelan-pelan dalam berbagai macam perkara, wasi'atus sadri, dan berlapang dada. Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah, makna lekan sifat al-hilmu nika ya, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan nika, tidak tergesa-gesa di dalam menjatuhkan hukum suatu perkara ya, dan hendaklah untuk apa? Tenang, pelan-pelan di dalam menghadapi segala macam bentuk peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam diri kita. Wasi'atus sadr, dan kita harus berlapang dada menerima segala macam bentuk keputusan. Yakni ke aran sifat al-hilm. Al-hilmu ya, santun. Jadi ndek terjelap-jelap monis pepe. Beruta begitu langsung pantok sikit, beruta begitu langsung pantok, tidak begitu. Ya, kita tidak diajarkan seperti itu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dalam setiap perkara mengambil keputusan di setiap perkara nikah dendek tergesa-gesa lalu. Artinya Nabi serius dulu, perhatikan dulu. Sang mungkin lain kabar si datang lekan si A, lain kabar lekan datang si B. Dendek jelap-jelap mutusan perkara. Nendek kadang-kadang berunara dengan nyampeang sopo berita langsung yang milu-miluan ya, ikut-ikut langsung menjelekkan orang, padahal dia teman tahu tentu ke pendek berita si sampeang na inu ya. Ini yang disebut dengan sifat al-hilmu.
Dan hendaklah sifat niki harus dimiliki oleh setiap orang yang mendambakan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam segala perkara. Dan dia jelap-jelap mengambil keputusan. Wasi'atus sadri. Dan ketika ya sesuatu itu kita dapatkan, sesuatu itu terjadi di diri kita, hendaklah berlapang dada. Lamun tengeni sifat kepada siar di diri kepada selapuan, dek tegen jelap besual. Ya, ndek sekedik-kedik harus pendapat doang si paling kena. Ndek sekedik-kedik itu doang harus dengar si dengan. Nah, ndek nulangan kalau kita memiliki sifat al-hilmu niki, ya, maka tetap kita santun dalam segala macam bentuk keputusan, dalam segala macam bentuk perkara. Ya, jadi jangan cepat memvonis sesuatu, ya, dan pelan-pelan di dalam memutuskan suatu perkara. Lalu nyesel tiang pedung udah lawan senamian. Di jelap-jelap marang dengan ngene ternyata dia tentu sayila. Itaila. Wa idza asnada lil maula bi anna qila, dan jikalau sifat al-hilmu nika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, dan dengan orang mengatakan Allahu halimun, Allah itu Maha Halim, ya, fa ma'nahu, maka kalau kita mendengar kalimat Allahu halimun, Allah memiliki sifat halim, maka makna daripada halim itu adalah alladzi la yu'ajjilu bil 'uqubati 'ala man 'asahu, ya. Maksud daripada Allah memiliki sifat halim, artinya nabi Allah nika dek negen jelap-jelap menghukum setiap hamba yang bermaksiat kepadanya. Ya, akan tetapi apa? Bal yumhilul 'asi wa yasturuhu wa yamudduhu birrizqi wal 'afiyah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menyikapi orang yang bermaksiat itu dengan apa? Menutupinya terlebih dahulu. Ya, wa yamudduhu birrizqi wal 'afiyah, menganugerahkan kepada orang itu rezeki dan keselamatan. Ini Allah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Allah yang menjadi Tuhan kita, zat yang paling sempurna. Ya, Allah itu memiliki sifat halim. Dan ketika ada seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu enggak langsung turunkan balasan, enggak langsung menurunkan hukuman. Itu Allah Subhanahu wa taala. Coba perlu ada seriuk dia diri tebe, tegita diri te. Kalau umpamanya suatu ketika kita pernah bermaksiat, ya, misalkan, wah itu dia temele salat, wah itu dia temele puasa, langsung ke hukumnya si Allah seketika itu? Kan tidak. Langsung azabnya perlu ada. Misalkan ada ancaman, sayin dia namele berzakat, na pakek mata na umpamana. Arak dengan kira-kira sini namanya berzakat langsung pakek. Dan arak kan? Tak ada. Inilah sifat halimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah saja Maha Halim, Maha Santun, Maha Penyayang. Arak dengan bermaksiat kepada sida Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak langsung hukum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan dengan si bermaksiat tipanya. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala? Wa yasturuhu, disembunyikan aib-aibnya. Coba, dosa yang kita lakukan di dalam rumah mungkin lebih banyak, mungkin lebih dahsyat dibandingkan dengan dosa yang kita kerjakan di depan orang. Lek jurun dengan mungkin bau itu macu-macuang diri itu, alim-alimang diri itu, kumbena dia tersemel. Ya, dia tersemel ate deparan itu pacus dengan. Ya ampun soleh-solehang dia tu jurun manusia. Lagu dalam balen tu kadang-kadang mungkin dia tu tak bergibah. Dia tu tak buka HP, dia tu tak saling kerantek lekan WhatsApp, dia tu tak saling sumpah senak lekan Facebook, lekan Instagram.
udah gitu menonton sesuatu yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala membeberkan aib kita? Kan tidak kan? Kalau seandainya selepuk macam kesalahan ini dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sandi tagin semal sugul lawang balen, si penuh cacat aib teh semal jelom lekan lawang balen teh. Tapi cara Allah Subhanahu wa taala menyikapi hamba-hamba yang bermaksiat itu dengan cara bagaimana? Ya. Ditutup dulu, wa yasturuhu. Ditutup aib-aibnya itu, tidak dinampakkan. Nah, ketika itu terjadi pada diri kita, ya lekan bukti sifat halimnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ditutup kesalahan orang yang bermaksiat itu, wa yamudduhu birrizqi wal afiyah. Bahkan Allah limpahkan kepada mereka itu apa? Rizki dan ketenangan dan keselamatan. Coba, dengan si dekne salat, dengan si nemele nyembah desida Allah Subhanahu wa taala, mbe sugiannya ketimbang tiang pelungguh senamian. Mbe sugian. Si berdua mol ble dulu dengan nyembah Allah tendek nu. Dek nu wah. Dia tidak mau mengenal Allah, dia tidak mau mengingat, dia tidak mau mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu apa sih terjadi? Bahkan lebih mewah kehidupan dia pada ketimbang kehidupan kita si nyembah, si pacu beribadah kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang itulah sifat halimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang perlu dicontoh oleh kita sebagai seorang hamba. Lanjut. Fa idza taba qabbalahu Allah. Ya. Lalu namun dengan si bermaksiat ini, ya, dia tidak akan dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia diberikan kelayakan dalam kehidupannya. Nah, namun pada saat ini bertaubat dengan si bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, qabbalahu Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka Allah akan menerima taubatnya, ya. Fa halimullahu ala ibadihi min akbarin ni'am. Maka nikmat yang terbesar, ya, nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita ialah nikmat halimnya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Mari basantiang si bro. Lamun dina arak sifat halim dari Allah Subhanahu wa taala, wah dia tersemal pada sarang kita. Wah dia tersemal pada saling tegur sapa. Kumbena si penuh cengin te, si penuh kalengian te, si penuh dosa salah te, le dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nikmat halim inilah di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada diri kita. Lanjut, wa min jumlati syiyami aidan, dan di antara sifat yang indah itu juga yang harus dimiliki oleh orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nabi as-sabru, sifat sabar. Nabi aran sabar, habsun nafsi anil jaz'i, ya, mengekang hawa nafsu, ya, mengekang hawa nafsu dari segala sesuatu yang tidak disukai. Wa qala Junaid as-sabru tajzi'ul mararati min ghairi ta'bisin. Nah, berkata Imam Junaid, Nabi bahasa Imam Junaid, sabar nikah adalah tajzi'ul mararati min ghairi ta'bisin. Bagaimana engkau bisa meminum sesuatu yang pahit dengan tanpa mengkerutkan wajah? Ia orang sabar. Nginam pepesi pahit tanpa mengkerutkan wajah. Ini bawa pelunggu nih. Pahit atau nginam jamu, marah pahit apa? Lamun dah bau nginam pepesi pahit ni ke inam dah, bukan obat pil ya. Kalau ini kan enak, kalau pil itu tinggal kita masukkan ke sini enggak kerasa pahitnya. Ngombe ong pun pelunggu de minum minuman si pahit dengan tanpa mengkerutkan wajah. Iaran sabar ini. Perumpamaan yang diberikan oleh Imam Al-Junaid. Nginam di tempat pahit, misalkan empedu. Dia tahu orang empedu yang dah. Pokoknya apa sih pahit sih
Ni ceritanya pahit menurut dengar-dengar sida ini. Babak pule. Pahit ni. Oh, itu yang dia tiang namanya alhamdulillah. Ya. Nah, coba bait babak pule ini. Ya. Terus airnya ini inam. Si terkenal pahitnya. Lamun dia bau dia ada makajit, lamun dia bau dia ada mengkerut. Ngono, berarti perlu dia sabar arano heno. Ya, sabar. Lamun pelunggu dia bau tidak mengkerutkan wajah. Maka sukses sudah pelunggu itu memiliki sifat sabar. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid. Lalu coba kita diri kita. Lamun pelunggu dia sakit gigi. Ngumbirun muanda. Aduh. Lamun masih ni mengkerut, ni bucung, ya. Oh, berarti ni namanya nyocok sifat sabar. Ya. Kekegati, kalau muantes ingas jadi cengih. Ya. Memang sifat sabar ni berat, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Lagu lamun dayat sidangan tetap naganjari ingas panggitan. Ya, ran sifat sabar. Jadi Allah itu menuntut hambanya sabar dalam 3 hal. Pertama, sabar indat ta'at. Yang kedua, sabar indal maksiat. Yang ketiga, sabar indal musibah. Ini tuntutan sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Si pertama ini sabar dalam ketaatan. Orang taat itu akan diuji. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pelunggu dah kira orang taat itu enggak akan diuji. Semakin dekat pelunggu dengan Allah akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruk pelunggu dah berangan jadi dengan si pacu nganyam misalkan melihara qiyamul lail. Buruk teberangan ni. Maka gente nyoba qiyamul lail. Uras jam 2 wah sepangta alarm apa ni? Wah sepangta alarm apa? Ya. Muni alarm napi si gawe teh semate alarm tinduk malak. Ujian. Nu udah kira enggak diuji orang taat itu diuji. Ya. Uras belum udah tengah kalam ngantok ku. Badakan ku tinduk ketimbang ku salat. Nah, itu ujian. Ya. Pelunggu menghadiri majlis ilmu, pelunggu kira enggak akan diuji oleh Allah, diuji. Lelangan-langan, rawasana pelunggu sedengan, penghuni surga liwat, penghuni surga liwat. Deh, macam akan rawasan pelunggu dah. Ya. Pelunggu dah mau berzakat akan diuji. Kita nyugulang zakat tu misalkan 5 juta, uji nasi Allah Subhanahu wa taala. Sombong ni, belum berzakat 5 juta semantap yang di rumah oleh masjid. Nah, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang pertama. Harus sabar ketika kita diuji dengan ketaatan. Yang kedua, diuji dengan maksiat. Ngombe bentuk ujian maksiat ni ke hadratal muhtaramin rahimakumullah. Allah titipkan rasa nikmat pada setiap maksiat yang dikerjakan. Dengan seinginan, padahal menurut dokter kan jadi penyakit nih. Lagu dengan seinginan, dengan si narkoba, itu seredeman ya kumbena karena dia merasakan kenikmatan. Orang berzina padahal penyakit menunggu dia di sana. Ada kan bena merari nikah. Sehat ya, selamat ya. Lalu kenapa orang lebih banyak memilih jalan maksiat yang seperti itu? Kenapa? Karena Allah menitipkan nikmat pada perbuatan-perbuatan maksiat itu. Nah, ketika mereka sedang dalam puncak merasakan kenikmatan daripada maksiat itu, apakah bau ia cegah dirinya ataukah justru semakin larut dengan kenikmatan maksiat itu? Maka kita diuji dengan maksiat. Sabar terhadap maksiat. Yang ketiga, sabar indal musibah. Ini paling ringan. Ujian siaran sabar ketika mendapatkan musibah. Orang yang kita cintai meninggal dunia, sabar apa ndek? Hilang kepeng teh sabar apa ndek? Belum udah kira itu ujian yang paling berat? Tidak, itu ujian yang paling ringan dalam tingkat kesabaran. Apakah tentu kita bau sabar ketika diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini kadang-kadang itu lah menambilinang dengan epen balenta atau sebinanta, perasaan mesana
palang. Beli ujian di dunia ni. Kapak-kapak sedina. Nenek kaji si kuasa, santar si kunyayang ya. Epen baleng ku ini. Dah bila nak kecak emo naiknya diri ini. Guling-guling merongkon temayong senyana jelas. Ya, serupa dengan orang salah-salahnya terus. Diuji oleh Allah, dan ujian musibah itu ujian yang paling ringan. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, lebih berat ujian dengan si sugi ngodu harta. Ya, apakah reni kieu nyugulang hartana untuk berzakat, reni kieu nyugulang hartana untuk berinfak sedekah, ketimbang ujian yang menurut yang diberikan oleh Allah melalui jalan musibah. Ya, jadi seperti itu dia. Allah menuntut kita untuk bersabar. Maka sabar ini penting hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dende jelap-jelap bereaksi lawan pelunggu demele sabar. Karena dengan sini sabar ini lawanannya jelap sili. Siaran dengan jelap sili ini dia darah paut dengan jelap sili. Ya, embecengin dengan si muda sili. Pertama dengan si muda sili ini pasti muana cengi. Pasti. Ngumbe-ngumbe ingat tiang pelung goda senamian. Logo lamun dua remon cengir wanda. Oh, bibirnya tipis, lalu ketika neremon bucung. Ya pendek. Mirip merangkun dengan si jeng kadang nganjan nain. Ngenurun dengan si girang sili bucung todok murcang ya apa. Ini jadi angkat lawan peluru dengan sili langsung sadar atau bit kece, cegengku. Nah, ilah terus sili. Ini pertama kerugian dengan si sili. Si kedua dengan si girang sili ino penyakitan. Setua pendek. Ya. Azan sudah belum ya? Dengan si muda sili ino penyakitan. Ngeremon tek dalam langsung palang. Ya. Akhirnya dia remon-remon lalu. Deh. Remonan jadi manusia dia bosan keng remon. Apa ke remonan nenda? Alang kena mu kepeng upat remonnya kan? Ina upat remon masakan lah sih deh. Kepeng sejuta. Baru kena hasil teremon. Nende penyakitan. Ketika marah darah naik, sakit langsung. Tiba-tiba seteruk terus dia bungit awak kena. Nauzubillahi min zalik. Kawah premonan deh. Oh premonan. Dengan si girang sili sok belum udah tahu nih. Dengan si muda sili si ketelu darah dengan demenangnya. Tentu apa pendek. Darah dengan demenang muda sili. Labuna arak dengan nurut itu ya karena takut. Ya takut apa neturutin bahasan dia ini. Ya, intinya dengan si muda remon ini darah pautnya. Ya, apalagi guru-guru nih, mohon maaf ini yang jadi guru-guru nih. Dan dia premonan jadi guru. Burun datang langsung horor. Assalamualaikum. Langsung horor mulai jadi guru. Ya, sekali-kali PR. Dengan si yang gawe PR kepak emo anak dengan. Nih guru sing ini yang kuna gerang doayang si murid ini. Mudah sakit guru sing ini yang kuna ini. Ya. Kalau ada deman-deman dengan muda asili, cengi. Ya, maka jangan cepat marah, sabar. Tahan dulu, tahan. Ya, nekewah kelangsotan sili, terus ampunina tetu kan. Aduh, ilah mesa itu terus. Marah sebuah cerita. Aduh, bercerita tadi ndak orang wah. Lanjut. Jadi bercerita apa? Iya. Wa idza asnada ila al-maula bi anna qila saburun. Nah, sifat Allah itu di antara sifat Allah apa? As-sabur, ya. Penyabar. Tapi maknanya alladzi la yu'ajjilul 'uqubah fa huwa yarji'u li ma'na al-halim. Azan dulu sudah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Muhtaramin rahimakumullah.
Jadi salah satu sifat yang ada pada Allah itulah as-sabur, ya, Maha Penyabar. Nabi maknana dari sabarnya Allah Subhanahu wa taala alladzi la yu'ajjilu bil 'uqubah. Saking sabarnya Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu menangguhkan balasan bagi orang yang bermaksiat. Seperti yang tadi, ya. Allah menangguhkan, tidak langsung menghukum orang yang bermaksiat kepadanya. Fa wa yarji'u li ma'na al-halim, maka sabar dalam sifat Allah ini akan kembali kepada halim, sifat halimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat harus na'ara leita endah hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Itulah mengapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sifat halim, memiliki sifat sabar, ya. Mana buktinya? Ketika beliau dicaci maki, ketika beliau dihina, bilang jeron tusin, bilang jeron tumpukan sampah lejurun balena, beliau selalu sabar dan tidak pernah membalas langsung daripada apa yang menjadi perbuatan orang-orang pada waktu itu. Masih ingat sejarah baginda Rasul ketika hijrah ke Taif? Bukan mendapatkan sambutan hangat, lagu malah litanut anu caci maki baginda Rasul, sombok-sombokan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dilempari sampai berdarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat halim, ada sifat sabar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, sampai ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung di Taif itu kepada Rasul, "Duhai ya Rasul, sang kurang ajarnya dengan Taif ini, izinkan aku untuk mengangkat dua gunung ini, akan aku himpitkan kepada semua penghuni Taif ini atau daripada mati selaputnya." Apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Dende, aku berharap ya Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan generasi-generasi yang betul-betul kuat imannya dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka belum mengetahui. Yang nak mantau doang ini apa nangani ongku nang ada oku bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga harus mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bulan Maulid nih. Le bulan Maulid itu sampaiana bagaimana ongkun cara menteladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh, itu sifat halimnya baginda Rasul. Ya. Dendek pasangan doang tata cemoh-cemoh terus. Lagu inti lekan perayaan Maulid dan arak le ita. Hasil lekan perayaan Maulid dan arak mau te. Bahaya ni hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya, maka kalau pelungguh menjadi pencinta sejati terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka pelungguh akan memuliakan selaput makhluk Allah si arak le muka bumi ini. Pelungguh akan memuliakan semua manusia yang ada di muka bumi ini, baik itu dia beriman maupun tidak beriman, baik dia itu baik kepada kita ataupun orang itu jahat kepada kita. Kumbena karena si pelungguh desario Allah, si kita taino Allah doang yang mulia hambana. Itu juga dituntut untuk memuliakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada marongkun misalkan pemerintah, bupati atau gubernur umpamana nyade sumbangan, ya, nyade sumbangan, atau bos arah bos pelungguh de nyade pelungguh de sempi atau bembe, saya nak pelungguh ini ke rawat sempi ini, rawat bembe ini, ya, ini perintah bos te. Nah, sehingga bilang jelo bawang daya rebu sadenda yang nginam sempi bembe niki, apa balasan si sadenda sempi, apa balasan si sadenda si bembe si sadenda mangan bilang jelo kan nai ngentut bagaimana kan membu. Coba, wah ya bagus tipe itu sempi, dia dikasih makan, kita dikasih kotoran, sisi jadi pengarat sempi. Coba kayaknya no sih terjadi kan, itu yang terjadi. Lagu tetap tesade sempi ini mangan, tetap tesade bembe ini mangan, ya kumbena karena ita ingat pesan majikan te, ita ingat pesan bos te. Jadi ampo tersemulia bembe ino, ampo tersemulia sempi ino karena itanya mulia bos te. Jadi seperti itu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena cintanya agung kepada Allah,
maka dia memuliakan manusia. Dah kana ampas si manusia, dah kana sumpah senak si manusia, tetap Rasulullah itu baik kepada orang itu. Kenapa? Karena yang dia lihat Allah. Ini makhluk Allah. Allah itu zat yang paling aku cintai. Maka kalau Allah menyayangi manusia-manusia ini, maka aku akan menyayangi mereka karena Allah. Bos perlu menerima ini kah? Bos perlu diangkap ya. Jadi maksud tak ini dia nak arah celah bagi dengan si belajar akhlak ini untuk berbuat tidak baik kepada orang lain. Kumbena karena manusia-manusia niki, makhluk-makhluk niki adalah ciptaan Allah. Allah doang sayang lihat makhluk ini. Allah perintahkan kita berlaku kasih sayang kepada setiap makhluk. Maka engkun tanya mulia makhluk-makhluk Allah ini pada mara engkun tanya mulia Allah. Maka kalau cinta kepada Allah, cintai makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ni kita nak hadrat al-muhtaramin rahimakumullah lihat sifat halim, al-hilmu. Terakhir sekali singkat aja dana. Antara tutup ya. Si terakhir Nabi, wa min jumlati syami aidan tanazzuhu an khasisis sana'i kal hijamati wal kinasati ya. Si terakhir sifat yang harus ada ya dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, penghafal dan pembaca Al-Qur'an itu hindari pegawaian-pegawaian rendah. Maka Anda akan nampak cantik, Anda akan nampak ganteng, Anda akan nampak berwibawa. Pelajaran tasawuf ajarnya itu hindari pegawaian-pegawaian rendahan. Mana pekerjaan rendahan yang dimaksudkan di sini itu? Kal hijamah, bekam. Jadi tukang bekam. Kan para pegawaian rendah, pegawaian hijamah bekam. Karena dia bermain dengan darah. Darah ini hukumnya apa? Najis. Darah itu kalau keluar dari tubuh kita hukumnya apa? Najis. Ya kalau mendekat pakaian, kalau mendekat darah, awak, pakaian pelunggu dia, nenasah solat. Kenapa? Karena najis. Nah, bahasa dengan lain bertanggik sedawatnya mungkin ongkun. Ya, bekamino. Nah, karena dia bergelut dengan barang yang najis sehingga dia dimasukkan ke dalam pekerjaan yang rendah. Ya. Si kedua Nabi wal kinasah, tukang bersih sampah, tukang bersih-bersih, ya, pemulung atau apalah istilahnya. Pokoknya yang berteman dengan sampah. Sudah kita hindari ini si para ulama, ya, itu masuk dia dalam pekerjaan rendah. Nah, ini pegawaian sing ini konen lamun bau hindarin, ya, agar berwibawa pelunggu, agar bermartabat pelunggu. Jual es ngombe, oh luar biasa, berwibawa jual es, ya. Si jual es bilang jero mau nginep es krim kan? Coba dengan si nenek jual es, misalkan bapak petani, pedagang, lamun nenek mau berdagang dengan tuana, ya, garipiran mau ngelorak es bijajarina, iya pendek. Nah pelunggu si jualan es, kurni, apalah mendak ditekan menyebut merek deh, si mewah ini no, iya, bilangan celo, nak si beja pelunggu do luar biasa. Nah pelunggu itu kaya itu, yang jual pentolan, yang jual pakaian dan sebagainya. Itu contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul ini membala itu jadi pemalas. Tadi ada pemalas. Dulu dengan mancang ini dulu sifat pemalas. Ya, pemalas no. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Nabi buktinya lihatkan sinama si beci Rasulullah jadi pengembala kambing. Remaja beliau jadi pedagang yang sukses. Dewasanya beliau menjadi pemimpin. Rasul tidak pernah menginginkan umatnya menjadi pemalas. Contoh Rasulullah itu, keren Rasulullah itu. Lihat kan sini masih beci, wah didik dah jadi pengembala. Remaja
jadi pedagang, tumbuh besar menjadi pemimpin. Nah, dengan kunta, ya contoh, ya, nende si beci-beci, wah ajar jadi pemalas. Si ngajarnya kadang-kadang program ngajarnya dah harus bersahabat kencah HP mangkir akhirnya HP doang. Wah beli jadi tukang-tukang yang kepeng dengan tuana. Kepeng, kalau ngombe anakku beli pulsa. Kepeng, kalau ngombe anakku beli rokok. Kepeng, ente kepeng diri. Nah, nuah pegawaian jende. Ya. Ini dia, bajang dah jadi pengendengan. Terus mele medarik misalkan nih. Medarik. Balik yang nama ara, pegawaian yang nama ara, menyimpan dengan ngudu greske, oh kalau itu teruskan sih dengan. Nah, Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Jadilah orang yang sukses. Ya, makanya kalau mau mencontoh manusia yang paling sempurna itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan seluruh jamaah majelis ta'lim Daul Haq ini nabu mencontoh kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin tumbuh dewasa semakin berharga, semakin tumbuh dewasa semakin mulia. Mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesampun niki hadratan muhtaramin rahimakumullah. InsyaAllah pengajian teh terlanjutan kelam minggu kelam malam-malam selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita usia yang panjang, menganugerahkan kepada kita kesehatan dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam.